Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis Syariah dari kelas 3C Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Nadila Fitriani dan dua teman saya, Sela Angelia dan Feby Nurrahmiatul Kudus. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam definisi operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Selanjutnya ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Perkembangan koperasi berbasis syariah di Indonesia dimulai oleh Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah yang menghimpun anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Perkembangan Serikat Dagang Islam selanjutnya menjadi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1990, koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan beserta Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013/1988 tentang ketentuan dana dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan menjadi dasar tumbuhnya lembaga keuangan ini. Dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan adanya konsep riba atau bunga, tetapi konsep bagi hasil sesuai dengan keadaan usahanya untung atau rugi, serta tindakan spekulatif ataupun berbau judi tidak diperbolehkan. Selain itu, penamaan akad antara koperasi konvensional dan koperasi jasa keuangan syariah tentunya berbeda. Seperti halnya simpan pinjam diganti dengan mudorobah dan jual beli disebut dengan murobaha. Oleh karena itu, dibentuklah koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah serta unit jasa keuangan syariah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikatakan turut menciptakan pembangunan ekonomi nasional karena mampu memberikan andil terhadap sektor real, yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat dengan konsep bagi hasil, serta mendorong untuk menciptakan perilaku yang etis di masyarakat Indonesia dengan konsep pengelolaan keuangan sesuai dengan konsep Islam tanpa riba dan ketidakpastian atau gharar. Jumlah KJKS akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan yang berbasis syariah akhir-akhir ini. Karakteristik koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, lalu tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga atau riba, dan berfungsinya institusi ziswaf. Yang keempat, mengakui mekanisme pasar yang ada, lalu mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, serta mengakui adanya hak bersama. Fungsi koperasi jasa keuangan syariah.
Yang pertama, ada memperkuat untuk sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional atau fatonah, konsisten, dan konsekuen prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang keempat, sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Koperasi jasa keuangan syariah memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun manfaat dari koperasi jasa keuangan syariah. Yang pertama, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang kedua, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam. Yang keempat, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Yang kelima, menjadi tenaga atau menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri atau Kepmen, yaitu pada tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Pada praktiknya, koperasi jasa keuangan syariah merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang berupa Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disingkat dengan BMT. Munculnya Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum di BMT. Padahal, secara faktual, pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat. Karena KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah berkedudukan sebagai badan hukum koperasi yang terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian. Namun dari segi operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini mempunyai sistem yang sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu berdasarkan prinsip syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /MKUKM /9 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
perkembangan peraturan hukum koperasi syariah dari masa ke masa, maka akan dibagi dalam beberapa periode. Pertama yaitu pra-kelahiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada berbagai rujukan yang dijadikan sebagai landasan hukum koperasi syariah pada periode ini. Yang kedua yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ternyata belum memberikan dampak baik bagi koperasi syariah, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang koperasi berbasis syariah, maka banyak dibuat regulasi setingkat dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ketiga, yaitu periode pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun, Undang-Undang Perkoperasian ini ternyata tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 dan 4 adalah satu-satunya pasal yang dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dan ayat 4 berbunyi, ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/MKUKM/MKUKM/9/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Saat ini, masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/MKUKM/9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Sekian dari kami mengenai pembahasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.